Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak, para pemirsa. Pagi ini saya di rumahnya Pak Slamet. Ini udah biasa. Pagi ini saya nyampaikan perawatan sapi setelah melahirkan. Sapi ini kemarin melahirkan, anaknya jantan ya. Jantan simental ini. Ini baru beranak yang sekali ini ya. Ini penting perawatan ini diperhatikan karena seringkali itu sapi itu masalahnya setelah melahirkan kadang mati. Ya terus kadang tambah kurus induknya. Kadang kawinnya lagi itu sulit, tidak bunting-bunting. Nah, kadang ya juga pedetnya tidak tertolong, banyak faktor. Nah, di sini saya nyampaikan yang pokok aja. Jadi 1 hari setelah melahirkan sebaiknya menghubungi dokter hewan karena untuk pemeriksaan pengobatan, terutama kalau ari-arinya keluarnya tidak langsung. Ini ari-arinya keluar lebih dari 4 jam gitu. Lebih dari 4 jam atau lebih dari 12 jam, apalagi tidak keluar, itu memang segera menghubungi dokter hewan. Karena kalau tidak dilakukan pengobatan, kadang sapinya itu bisa mati, terus kawinnya lagi bisa sulit, tidak bunting-bunting, atau air susunya tidak bagus, produksinya tidak bagus. Terus itu perlu dilakukan pengobatan, dan di sini sering berkali-kali bertahun-tahun ya. Setiap sapi melahirkan di pengobatan. Itu ada cara pengobatannya ini. Terus seringkali sapi itu apa ya? Nyusoni itu tambah kurus. Nah, tambah kurus induknya. Ini tambah kurus. Nah, ini perlu diperhatikan pada saat bunting atau melahirkan. Misalnya makannya ini 1 bentel, kayak ini sapi berat kurang lebih 5 kintal, 4 kintal setengah ini beratnya. Ini kalau makannya itu 1 bentel dan comborannya ini 10 kilo, ini kan cukup. Sudah ini makannya 1 bentel lebih 20 kilo ini. Harusnya ini makannya kurang lebih 40 kilo. Karena sama comboran ya kondisinya seperti ini gitu. Nah, supaya ini tidak kurus, makin besar pedetnya ini rumputnya ditambah. Comborannya mungkin tetap. Ada sapi potong itu dicombor bagus, nggak dicombor bagus. Kalau dicombor rumputnya harus paling tidak 50 kilo ini sehari. Sapi sebesar ini gitu, 50 kilo. Kalau dicombor ya 30 kilo, 40 kilo cukup. Ini sekitar berapa bentel Pak Slamet makannya? 1 bentel. Bentel besar ini ya. Ada itu 30 kilo itu. Bentel besar ya. Ada Pak. Ada ya itu. Nah, ini nanti tambah besar, rumputnya ditambah. Ya. Kalau nggak ditambah, ini nanti tambah kurus. Tambah kurus. Nah, terus makannya ditambah, terus nanti besoknya dikasih obat cacing. Terus tiap minum dikasih vitamin mineral. Kalau ini enggak ditambah ya, makanan enggak ditambah, ini tambah kurus, seringkali belum disapip induknya enggak bangun. Enggak bangun, makannya ini doyan, induknya enggak bangun. Gitu. Nah, terus ini susu sudah bagus, tadi dijaga karena konsentratnya, comborannya bagus, makannya bagus, ini juga bagus. Jadi seperti itu. Jadi makin besar pedetnya, makannya ditambah. Ya. Karena untuk kebutuhan makannya maksudnya rumputnya, hijauannya. Apalagi kalau pakai campuran ya, apalagi jeramu ya. Nah, itu harus tambah itu nilai. Terus ditambahkan vitamin mineral supaya tidak terjadi masalah. Kalau kurang vitamin mineral kadang-kadang sapi itu pincang. Ya pincang kan sering ya, pincang ya. Ya itu yang diperhatikan. Terus makannya ditambah. Nah, kalau normal biasanya pedet ini umur 35-40 hari sudah berahi. Ya sudah berahi. Nah, berahi keluar lendir bening. Nah, itu bisa dikawinkan. Nah, itu kalau misalnya sudah dikawinkan terus 1 bulan lagi, pedet kan umur 3 bulan ya, belum bisa kok enggak minta berahi lagi, makannya harus ditambah lagi. Karena kemungkinan ada untuk buntingnya, untuk pedetnya, untuk sapi sendiri. Kalau makannya tetap, ini tambah kurus karena untuk pedetnya. Apalagi kalau normal, air susunya kurang, induknya ya kurus, pedetnya juga kurus. Itu para peternak yang perlu diperhatikan. Jadi
sekali lagi perlunya pengobatan setelah melahirkan dan perhatian pakan dan kesehatan sapi. Terus susu ini, nah ini susu ini juga dipengaruhi oleh makanan yang diberikan dan kondisi sapi. Misalnya sapinya tidak pernah diobat cacing, mempengaruhi jumlah susunya. Terus sapinya banyak lalatnya, nyamuk, susunya juga bisa berkurang. Itu. Jadi begitu para peternak, kembali lagi kalau di ini cerita ini banyak ada ya topik. Jadi yang utama paling penting itu sapi itu setelah melahirkan perlu pengobatan supaya kondisinya sehat dan jumlah makannya tidak tetap, harus ditambah sesuai dengan besarnya pedet itu biar kondisi tubuhnya tetap, terus pedetnya juga sehat. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di dalam perjalanan kalau memang ada masalah, memang sebaiknya segera hubungi dokter hewan. Dan ini karena ini hari-harinya ini tidak langsung keluar, agak lambat. Nah, ini nanti kita kasih pengobatan. Terus besoknya baru dapat cacing, terus tiap hari ditambahkan vitamin mineral. Itu ngoten nggih Pak Slamet nggih. Terus biasa kalau ini Pak Slamet sudah biasa rutin setiap sapinya melahirkan selalu kesehatan gitu. Seperti yang ini nih. Ini contohnya ini. Yang makannya tetap pedesnya ini. Oke. Ini. Karena sudah biasa. Ini pedesnya. Ini kan ini Pak. Ya, pedetnya ini ya? Ya. Ini pedetnya ini induknya. Nah, ini pedetnya ini seperti ini. Masih umur 5 bulan. Ini umur 5 bulan. Nah, induknya ini, kondisi tubuhnya masih tetap. Nah, normal ini. Ini sudah di IP ini. Sudah. Belum di sapi sudah di IP. Ini anaknya umur 5 bulan ini, jantan ini. Ini ya 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Buktinya Pak. Ini umur 2 bulan sudah beraih. Sudah beraih. 40 hari pokoknya. Jadi fungsinya pengobatan setelah melahirkan dan pakan yang dijaga, kesehatan dijaga, itu seperti ini. Salah satu hasilnya. Nah ini pedet-pedet yang lain ini. Nah ini induknya di dalam ini. Induknya di dalam. Induknya di dalam ini. Ya, sampai sama di dalam kan ya. Ya sama. Kondisi istilahnya body score apa BCS apa itu, ya. Ini masih bagus ini, tidak terlalu kurus itu. Jadi seperti ilmu katon ya. Iya. Kalau sapi itu tambah besar makannya harus ditambah. Nanti stabil. Pada saat bunting tua memang nggak boleh terlalu banyak, khawatir groyong. Iya. Setelah melahirkan pedetnya tambah besar, ditambah ini comboran. Tambah ya Pak. Ini. Tambah. Jantan ini, kelas ini. Ini kalau yang ngelamar banyak ini. Banyak. Perkiraan berapa Pak Slamet sampai itu? Harganya gini. 20. Udah ditawar 20 itu. 20 GT ini. Induknya super ini. Udah beranak berapa kali ini? 4 kali. 4 kali. Anak jantan semua Pak. Jantan semua. Ini nanti kalau keluar betina, jangan dijual, iya, pakai induan. Pakai temennya itu. Iya, ini tadi pakai temennya ini. Itu tadi itu satu hari itu segitu. Jadi ada tahap kembali lagi setelah melahirkan itu pengobatan penting. Di samping pengobatan itu terutama itu memang untuk infeksinya. Habis melahirkan mesti ada luka biar nggak infeksi, terus biar nggak cacingin diobat cacing, terus tambah vitamin mineral. Itu pun tidak cukup kalau pakannya tidak diperhatikan. Nah, pakan ini bisa rumput saja. Kalau pingin bagus memang ada comboran seperti ini. Ada comborannya sesuai ini. Comborannya ya beratnya kalau 5 kintal ya paling 10 kilo sehari. Itu comborannya cuma ampas dan katul Pak. Katul, ampas dan katul tanpa vitamin mineral. Ini comborannya cuma seperti itu 10 kilo. Tapi walaupun tidak ada comborannya kan tidak semua peternak itu bisa beli comboran ya. Nah, rumputnya yang perlu ditambah. Nah, kadang-kadang kita ini lupa peternak, terutama peternak yang kecil itu, peternak apa ya, yang pekerjaannya buruh tani apa itu. Kadang-kadang lupa pada saat pedetnya besar, rumputnya tetap, akhirnya induknya kalah. Itu diimbangi dengan rumputnya ditambah.
kalau tidak dicombor. Pokoknya rumputnya harus banyak. Kalau dicombor, rumputnya ya mendekati. Ya, Kalau ini ya itu 30-40 kilo. Idealnya memang kalau berat 5 kintalan, rumputnya ya 10% itu 50 kiloan. Itu dibagi, dimakankan 2 kali. Sini makannya 2 kali. 2 kali, Pak. Ya. Pagi sore. dan sore. Terus comborannya banyak sore apa pagi? Sama ya. Berarti dibagi 2 ya. Dibagi 2. 10 5 kilo 5 kilo. Campur katul antara ampas. Perbandingannya ampas dengan katul 1:1 gitu. Sama? Enggak. Kalau ampasnya misalnya Pak ya, kadang-kadang bisa satu comboran 1,5 gelundung. Iya. Berarti berapa kilo ya? Satu gelundungnya ya sekitar 3 kilo ya. Ya 3 kilo lah. Iya. 3 Terus kilo dipasang 5 kilo. Iya, itu Tambah atau 5 kilo. Ya, bagi 2 itu ya. Itu jadi 1:1 lah kasarannya itu. Ampas kalau tidak ada ampas katul tok ya nggak apa-apa. Sama. Terus itu bisa dilihat hasilnya antara comboran dan rumput itu dilihat di kotorannya. Kalau kotornya tidak terlalu encer, tidak terlalu mencret, berarti itu pas. Itu. Kalau mencret biasanya rumputnya itu sudah gizinya tinggi, rumput gajah, comborannya kebanyakan. Nah itu comborannya bisa dikurangi biar kelotongnya seperti ini nih. Kalau teletongnya seperti ini sudah pas itu. Antara gizi, antara comboran dengan rumput itu pas. Kalau encer itu masalah. Itu terbelobak. Apalagi kalau mencret ada baunya, udah ada infeksi. Apalagi mencret mungkin belum dapat cacing gitu. Jadi banyak faktor. Tapi kalau sudah seperti ini kotorannya sudah pas. Terus kalau pedetnya tambah besar, rumputnya ditambah, comborannya tetap nggak apa-apa. Kalau comborannya terlalu banyak, kadang-kadang sapi gini kandungan susunya terlalu bagus juga mencret ke bedetnya itu. Kalau ini pas. Begitu para peternak ini akan kami lakukan pengobatan sapi yang kemarin melahirkan. Dan kembali lagi saya ulangi, pentingnya sapi habis melahirkan itu terutama pengobatan, yaitu tadi obat cacing, vitamin mineral, terus rumputnya jangan tetap, semakin pedet besar semakin ditambah. Terus jangan banyak lalat sama nyamuk karena ganggu produksi ini. Kalau nyamuknya banyak, ganggu, makannya tidak tenang, juga mempengaruhi produksi susunya. Itu. Jadi kalau sudah dilakukan seperti itu, kalau masih ada masalah, banyak faktor lain, mungkin genetik dari induknya. Tapi kalau sapi model seperti ini, ya, ini sekalian ya, putingnya panjang ini, ya, putingnya ini panjang, ini panjang. Nah, ini cenderung anaknya bagus-bagus. Insya Allah ya, kampurannya ini ya, cenderung bagus-bagus ini, cenderung panjang ini. Jadi, udah habis diminum. Cenderung bagus itu. Kalau saya ditanya ciri induk yang bagus, yang tiap tahun beranak. Iya betul. Ya, yang tiap tahun beranak. Walaupun posturnya bagus, buntingnya sulit, ya tidak bagus. Nggak bagus. Iya, ya memang postur boleh, bunting itu bagus, terus DP gampang bunting. Iya. Bertahun anak. Nah, untuk syarat itu tadi itu kesehatannya, pengobatan habis melahirkan, vitaminnya, obat cacingnya rutin dijaga, makanannya rumput, comboran imbang. Itu yang bisa matur nuwun Pak Slamet. Ya. Baru kali ini dibuat video biar boleh disebarkan ya. Boleh. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Ini udah boleh deh. Biar apa? Kawan-kawan peternak itu bisa mengikuti perkembangan seperti inilah. Iya, seperti ini. Kita enggak usah takut jadi peternak. Ya, enggak usah takut. Memang berat juga ya. Betul. Tapi kalau lahirnya pedet seperti itu, itu seperti itu. Bangga yang punya. Itu kalau punya induk 10 seperti itu. Udah ini wes, tinggal aja wes. Kesel kali ya. Tinggal duduk-duduk yang punya. Kalau Pak capek. Ya, tapi kalau peternak yang punya 2 ekor, 3 ekor induk tiap tahun beranak, wah, alhamdulillah sudah tabungan itu. Apalagi anaknya super. Salah satu syarat super itu yaitu tadi kesehatannya, makanannya, dan jenis induknya itu dipilih. Terutama kalau beli darah-darah itu lihat buntingnya. Apalagi kalau induknya seperti ini, kalau keluar betina nanti gampang nurun itu. Lebih mahal betinanya dari jantannya nanti. Yang diarahkan Pak Slamet memang betina kemarin. Betina ya, ini 4 kali jantan semua. Ya, kalau betina bisa tambah mahal. Ini sudah
apa istilahnya barangnya sudah nyata. jadi tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Terlalu gemuk, buntingnya ya sulit juga. Jadi dijaga imbang makanan dengan kebutuhan untuk induknya dan pedetnya. Ini sudah bunting lagi. Ini induk dengan ini, wah. Aduh, Induknya dipisah, buntingnya sudah tua. ini sudah nilainya lebih tinggi dari anaknya ini, Iya. apalagi bunting. Ya, begitu para peternak, para pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cuma bicara garis besarnya aja, detailnya itu ya di bagiannya orang kampus itu. Kalau detail yang teliti-teliti itu ini yang bisa dilakukan di peternak, yaitu tadi habis melahirkan hubungi dokter hewan terdekat, terus kesehatan, terus makannya dijaga, makin besar ke bedet, makin banyak makanannya ditambah. Nggak tetep. Enggak tetap. Apalagi kurang. Iya. Sudah pedete kampret. Induknya kampret juga. Sapi bagus nilainya bisa jatuh. Iya. Ya itu aja. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.